Hai, get ready with me. Sambil aku olahraga, kalian dengerin aku cerita horor ya guys, yang aku alamin. Nah, ini pengalaman aku ya. Aku nggak ngada-ngada, aku nggak ngibul. Ini the real cerita asli aku, pengalaman aku melihat hal-hal goib ya, tanpa disengaja. Nah, jadi yang pertama itu aku pernah ngeliat Mbak Kun pas aku masih kecil, sekitar aku kelas 2 SD. Cuman waktu itu aku kira tuh bukan Mbak Kun ya. Jadi pas aku ngeliat itu posisinya lagi di depan jendela sama bapak aku. Nah, terus aku ngeliat ke arah luar jendela. Di situ tuh ada pohon, dan aku tuh nggak tahu kalau ternyata yang dari tadi bolak-balik itu dia ngambang jalannya. Dan aku baru sadar kalau dia itu Mbak Kun. Dan akhirnya aku bilang sama bapakku, "Pak, lihat di depan deh, masa dia jalannya ngambang." Nah, pas bapakku nengok, dia nggak ada dong, dia hilang. Nah, itu pengalaman yang satu ya. Nah, ini yang keduanya nih sama nih, pas aku masih kelas 2 SD. Jadi dulu itu kalau kita mau BAB tuh jadi WC-nya tuh di pinggir kali gitu kan. Nah, posisinya waktu itu pengen BAB-nya tuh jam 9 malam. Nah, di seberang kali itu banyak banget pohon pisang, guys. Nah, aku nengok ke belakang kan. Pas nengok ke belakang tuh kok ada putih-putih berdiri, terus di atasnya tuh ada iketan gitu kan, sambil dia goyang kanan kiri kanan kiri. Nah, terus aku pastiin lagi dong, nengok lagi yang kedua kali itu masih sama kayak gitu gerakannya, dan yang ketiga kalinya pun itu masih sama. Akhirnya aku nggak jadi berak lah, masuk lagi lah itu tai aku kan. Nah, itu pengalaman aku yang kedua. Terus pengalaman aku yang ketiga itu pas di lapak bapak aku ya. Jadi posisinya lagi malam, terus matilah lampu tuh kan, aku udah tidur pulas. Nah, pas itu aku ngelilir kan, aku melek gitu kan sebentar karena aku mati lampu buat mastiin ini beneran mati lampu apa enggak. Dan pas aku melek, tara, di depan aku ada Mbak Kun, mukanya hancur banget, dan aku langsung merem tutupan pakai bantal. Dan untungnya waktu itu aku langsung buru-buru tidur pules karena masih ngantuk. Tapi emang itu bener-bener daril, mukanya hancur banget, aku nggak ngadi-ngadi ya. Terus aku ada lagi nih di kontrakan ya. Jadi kalau yang ini ketindihan, pas aku ketindihan itu kan biasanya tuh kalau ketindihan ya ketindihan aja gitu kan, nggak bisa gerak, kita mau ngomong pun susah. Tapi ini bener-bener dia nunjukin dong pocongnya ya di atas muka aku. Terus dia dari atas ke bawah mau nindihin aku kan, mukanya bener-bener hancur banget. Waktu itu aku lagi tidur, di samping aku tuh ada bapak aku, ada kakak aku kan, jadi aku di tengah. Aku langsung teriak dong, aku langsung bilang kayak gini, ya Allah gitu kan. Pas dia mau ngejatuhin ke muka aku tuh, dia mau nindihin aku tuh sambil dia mukanya serem mangap, aku langsung teriak kan. Terus sama bapak aku kayak gini, ada apa, aku bilang ketindihan, tapi dikasih lihat mukanya. Akhirnya sama bapakku dibacain doa. Nah, terus yang ini yang keberapa ya tadi aku lupa. Nah, terus kejadian lagi pas aku lagi nonton TV di tetangga. Jadi posisi nontonnya tuh aku di depan pintu ya, di pintu. Nah, di pintu itu ada jendela apa, di lemari kaca. Nah, lemari kaca tuh mantul kacanya keluar ya. Pas aku nengok ke kaca, ada Mbak Kun lagi terbang pakai baju putih, jalannya ngambang. Aku kaget kan, aku langsung bilang ke tetangga aku, tadi ada orang terbang kelihatan dari pantulan kaca. Dia nggak percaya karena dia ketakutan say. Dan aku akhirnya tanyakan ke bapak aku. Pas itu bapakku posisinya lagi di kebun ya, lagi teleponan karena itu ada kebun-kebun kan. Dan bapakku kan agak bisa ngelihat hal-hal goib kayak gitu kan. Dan kata bapakku, iya bener dia yang lewat, tapi nggak apa-apa kok, dia cuma lewat doang, emang daerahnya tempatnya dia di daerah situ di kebun. Kataku, oh ya udah. Dan yang terakhir banget, sisanya tuh yang suara-suara sih ya. Kalau suara-suara ya udah agak banyak sih. Aku pernah loh baca surat Yasin jam 12 malam. Aku tuh kayak ngerasa jam 12 malam kan kita lebih gampang dikabulkan kan kalau sholat tahajud. Jadi aku ngide lah baca surat Yasin. Nggak taunya di atas lantai 2 aku malah diketawain dong sama Mbak Kun. Alhasil aku takut guys, malah diketawain baca surat Yasin, diketawain dong sama Mbak Kun kan. Siapa coba yang nggak takut?
Nah akhirnya ya udah tuh aku berhenti baca surat Yasin. Dan yang baru banget kejadian nih hari ini, tadi aku lagi ngeliat ke arah jendela. Pas aku ngeliat ke arah jendela itu hordeng tuh ada yang nyingkap gitu, ada yang nyilek gitu kan, kebuka sedikit kayak dibuka pakai tangan gitu. Gimana sih ngebayanginnya ya. Nah aku kaget, posisinya itu ada orang lalu rame, ada emak aku. Terus aku bilang, kok hordengnya dia kebuka sendiri, gak ada hujan gak ada angin gitu kan. Aku sambil praktekin ke mak aku nggak percaya say, padahal aku ngelihat dengan mata kepala aku sendiri, nggak bohong. Dan itulah pengalaman horor aku guys ya. Ini yang percaya aja. Mungkin kalau buat teman-teman yang udah pernah ngelihat hal kayak gini pasti percaya sih ya, tapi kalau yang belum pernah ya mungkin agak-agak nggak percaya. Tapi ini aku ngomong sesuai fakta yang ada. Aku pernah ngelihat hal-hal kayak gitu tanpa sengaja ya. Dan kalau bisa sih aku nggak mau terulang lagi, karena emang asli ya itu serem banget guys. Apalagi kalau yang nampakin tuh yang mukanya hancur. No no no, aku tidak mau. Aku sangat-sangat takut banget. Jadi itulah pengalaman aku ya. Coba kalian tulis pengalaman kalian di kolom komentar ya. Dan jangan lupa subscribe channel YouTube aku. Terima kasih sudah menonton. Bye bye.